warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat, bimbingan, inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian hadis yang ke-6. Hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Hadis itu berbunyi, sesungguhnya perkara yang innal halala bayyinun, perkara yang dihalalkan oleh Allah itu telah jelas adanya, dan perkara yang diharamkan juga telah jelas. Di antara keduanya itu ada perkara-perkara syubhat. Dan kita sedang mengurai terkait dengan hadis Nabi wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara yang telah diharamkan itu jelas adanya. Pembahasan kita adalah masuk pada hewan yang diharamkan karena dia memiliki taring ya, atau karena sifat buas yang melekat pada dirinya. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Hanafi dan Imam Ashhab, sebagian sahabat Imam Malik disebutnya adalah Malikiyah. Binatang buas yang berkaki 4 itu haram dimakan. Buas berkaki 4. Buas berkaki 4 berarti semacam harimau, macan tutul, kemudian hyena, anjing liar dan sejenisnya. Artinya kalau hewan ini kemudian beredar di pasaran, ya hati-hati begitu ya, karena ada seorang muslim kemudian bermudah-mudah menjadikan hewan ini sebagai santapan begitu. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang maksud definisi buas. Jadi buas menurut para ulama fikih atau madhab pun juga berbeda-beda definisinya. Madhab Hanafi mengatakan bahwa semua binatang yang memakan daging adalah binatang buas. Semua hewan yang memakan daging adalah hewan buas, definisinya begitu, karnivora. Kemudian madhab Syafi'i mengatakan bahwa binatang buas yang haram dimakan adalah binatang yang menyerang manusia. Seperti singa, macan tutul dan serigala. Jadi kalau madhab Syafi'i definisinya lebih luas. Kalau dia makan daging tapi dia nggak nyerang manusia, maka dia tidak dikategorikan hewan buas. Definisi beliau adalah hanya yang menyerang manusia saja. Ya. Kemudian dalam madhab Syafi'i, hyena atau rubah dan rubah itu halal dimakan. Ini disebutkan di dalam Bidayatul Mujtahid karyanya Imam Ibnu Rushd. Selain itu jumhur ulama berpendapat bahwa haram memakan monyet dan memanfaatkannya karena dia punya cakar. Demikian juga dengan anjing, di mana menurut kalangan mazhab Syafi'i haram memakan anjing dan memanfaatkannya. Disebutkan di dalam Bidayatul Mujtahid halaman 515. Sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh memakan daging binatang buas yang berkaki 4. Ya, kalau tadi kita sudah dapat kaulnya Hanafi, kemudian Syafi'i, ini Maliki menyatakan makruh hukumnya, tidak haram kalau hewan berkaki 4 itu adalah hewan buas seperti singa, macan tutul, serigala dan yang lainnya. Namun para ulama mazhab Maliki masih berbeda pendapat mengenai monyet dan anjing, ya. Karena dalam mazhab Maliki di Malikiyahnya itu memang ada yang pengikutnya beliau yang berijtihad bahwa anjing itu tidak najis. Kita nggak bisa protes Pak, karena mereka juga punya
dalil. Tapi nanti indat tarjih, pada saat kita mentarjih mana pendapat yang lebih kuat, pendapat yang paling kuat itu anjing itu adalah najis dan tidak boleh dimakan. Itu hadis ihdahunna turab, ya. Afiruhunna, ya, dicuci dengan 8 kali basuhan, ihdahunna biturab, salah satunya dicampur dengan debu atau dengan tanah. Ini kalau mazhab Maliki menganggap hadis ini adalah perintah 8 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah, itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu apa? Ta'abudi itu adalah unsur ibadah. Maksudnya ya Nabi berkata demikian, jalankan saja, itu enggak ada takwil, enggak ada tafsir apa-apa. Tapi jumhur mengatakan enggak, justru dengan adanya perintah seperti itu menunjukkan taghlil dalam hal kenajisan. Nah, ta'abudi itu seperti apa? Ta'abudi itu seperti kalau kita wudu. Orang kentut yang dibasuh bukan pantatnya, tapi mukanya dan seluruh anggota yang dibasuh air wudu. Secara logika nggak masuk. Kenapa? Karena ini bukan ranah logika, tapi adalah ta'abudi. Ta'abudi itu Allah perintahkan demikian, Nabi perintahkan demikian, lakukan saja. Angka 8 itu seperti itu, kata sebagian mazhab Maliki. Tapi jumhur tidak. Jumhur tidak. Makanya kalau panjenengan nanti berkesempatan berwisata ke negara-negara yang menggunakan mazhab Maliki, salah satunya adalah Afrika, ya, Maroko, Maghrib, kecuali Mesir. Kalau Mesir itu mayoritasnya adalah Syafi'i, kemudian Afrika Selatan muslimnya banyak menggunakan mazhab Maliki. Dan Maliki itu kan persentasenya sekitar 20%. Yang paling banyak mazhab di dunia dipakai itu adalah Hanafi. Hanafi itu sampai angka 40%, lebih 46 kalau tidak salah. Itu pernah dari Majelis Ulama itu membuat semacam penelitian seperti itu. Kenapa Hanafi ini paling banyak? Karena dulu Khilafah Turki Utsmanilah yang berpengaruh. Ya, sebelum 1924 ketika masih ada Turki Utsmani, itu kan kaum muslimin di bawah satu pemerintahan Islam. Dan semua negara-negara yang berada di wilayah Turki Utsmani menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Negara tetangga kita yang menggunakan mazhab ini salah satunya adalah Singapura. Singapura itu mazhabnya Hanafi. Makanya pada substansi sholat Jumatnya ada berbeda begitu dengan madhab Syafi'i. Tapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok begitu. Nanti bisa dirujuk kembali dalam kitab Madzahib Al-Arba'ah. Kemudian pendapat yang mu'tamad yang kuat mengenai hewan buas berkaki 4 dalam madhab Maliki khususnya monyet adalah makruh untuk dimakan. Pendapat lain mengatakan haram memakan monyet. Demikian juga dengan anjing. Masih dalam pendapat Maliki. Ya, Maliki sendiri berbeda pendapat, Pak. Karena memang kalau kita sudah berbicara mazhab, satu mazhab itu kadang memiliki dua qaul, dua pendapat. Kadang satu mazhab loh, kita belum bicara lintas mazhab. Karena memang ini adalah ranahnya ranah khilaf. Sedangkan pendapat lain memakan anjing adalah makruh. Ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Dr. Az-Zuhaili. Menurut beliau pendapat yang mu'tamad yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam mazhab Maliki menyatakan bahwa makruh memakan anjing yang jinak. Nah, manakah pendapat yang rajih dari 4 ini? Tentunya setelah dikumpulkan semua pendapat-pendapat itu, penentunya adalah sabda Nabi SAW bahwa setiap hewan yang bertaring dan digunakan untuk menyerang mangsanya, bisa manusia karena terkadang hewan berkaki 4 yang buas pun juga memangsa manusia. Apakah itu serigala, kemudian singa dan sejenisnya atau piaraan, maka haram untuk dimakan. Ini sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haramun. Setiap hewan yang bertaring dan buas bertaring maka mengkonsumsinya adalah haram. Tidak boleh untuk dikonsumsi. Dari Abu Tha'labah, ini riwayat lain, kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dzinabin minas siba. Adalah Nabi melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Tidak ada tambahan dari syarat keharaman tersebut. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Nah, hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas ini, ya,
mendapatkan tambahan dari Nabi. Setelah dua sifat buas dan bertaring itu, Nabi menambahkan sifat yang ketiga. Naha Rasulullah SAW an kulli dzinabin. Nabi melarang untuk dimakan hewan yang satu memiliki taring, kemudian dia buas, wa an kulli dzi mikhlabin minat thairi, dan setiap burung yang memiliki kuku untuk mencengkeram. Sifatnya ditambahkan oleh Nabi. Maka semua burung yang memiliki kuku untuk mencengkeram mangsanya, atau memang kukunya itu adalah kuku yang tajam, maka burung ini tidak bisa dikonsumsi. Silakan dilihat saja Pak di cakarnya. Oh, ini burung doro, cakarnya kayak begitu, berarti halal. Karena cakar ini bukan digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Ada burung lain, wah ini cakarnya tidak digunakan untuk mencengkeram, hanya untuk bertengger saja, berarti boleh, halal dikonsumsi, seperti itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan memiliki taring menurut Syafi'iyah adalah taring yang digunakan untuk berburu mangsa. Ini disebutkan di dalam Al-Minhaj. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim, judulnya Al-Minhaj ala Syarhi Sahihi Muslim. Kemudian para ulama yang mengharamkan binatang buas yang berkaki empat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Tha'labah tadi yang sudah kita urai, yaitu beliau melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring. Sesungguhnya binatang buas itu adalah haram. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, ada nomor hadisnya tercantum. Adapun Imam Malik menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, memakan setiap binatang buas yang memiliki taring adalah haram. Jadi riwayat ini saling menguatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Menurut Imam Ibnu Rushd, apabila ketentuan Al-An'am 145 ini digabungkan dengan hadis riwayat Abu Tha'labah, maka larangan dalam hadis tersebut bermakna makruh bukan haram. Ini salah satu pendapat dalam Malikiyah. Ya, karena disebutkan di dalam Al-An'am ini, katakanlah wahai Nabi, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharramun ala ta'imin, sesuatu yang tidak boleh dimakan karena haram bagi yang ingin memakannya, kecuali hanya satu hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir daging babi. Jadi ayat ini hanya menyebut 3. Selebihnya boleh. Makanya ketentuan dalam ayat ini dikompar dengan hadis Abu Sa'labah, hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, ya. Karena pengharaman yang paling kuat itu disebutkan di Quran. Ini kaidah usul. Pengharaman yang kuat itu disebutkan di Quran. Quran cuma menyebut 3. Selebihnya berarti dia tidak sampai derajat haram. Dia jatuh pada derajat makruh. Dari haram itu kan turun ke makruh. Dari wajib turun ke mandub, sunnah. Seperti itu dalam kaidah usul fikih. Menurut salah satu riwayat dari mazhab Maliki. Yang kuat mana Ustaz? Yang kuat ya haram. Karena hadis itu menguatkan Quran. Yang tidak disebuti Quran, di backup penyebutannya oleh Nabi SAW. Jadi yang paling kuat pendapatnya itu adalah haram. Tidak boleh seorang muslim mengkonsumsi hewan-hewan tadi yang sudah disebutkan. Baik. Pertanyaan, apakah boleh makan daging buaya? Buaya. Ada buaya air, ada buaya darat. Nah, yang buaya darat boleh dikepruk kalau nakal begitu ya. Ya namanya buaya darat. Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ya, beliau mengatakan wa minal mustasna aidzon at-timsah likaunihi ya'du binabihi. Termasuk hewan yang dikecualikan dari kehalalannya, berarti haram. Dikecualikan dari kehalalannya, berarti dia haram untuk dimakan, adalah buaya karena dia memiliki taring. Tuh kan Pak, lihat semua itu berawal dari hadis Abu Sa'labah, kemudian hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Abbas. Kriteria yang disebutkan oleh Nabi. Makanya karena hadis inilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Jadi jangan kemudian nanti saya punya tabel di sini yang kita kumpulkan. Bapak bisa lihat, nggak kelihatan ya. Oh, kalau
harus PPT, harus PowerPoint ya. Kalau MS Word ini masih dalam bentuk MS Word. Kalau MS Word nggak kelihatan ternyata di sana. Ya, di sini saya punya data dari Imam 4 Madhab, ada beberapa hewan-hewan yang diharamkan. Dan uniknya, loh kok berbeda pendapat Ustadz? Bukannya keharaman itu adalah satu, misalkan ada yang bertanya seperti itu. Ya, jadi jamaah terkait dengan ini para ulama juga terkadang berbeda pendapat begitu. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena nas yang sampai kepada kita ya juga ditafsirkan oleh para ulama itu berbeda-beda, sehingga mereka terkadang berbeda pendapat dalam urusan masalah fikih terkait dengan definisi buas tadi. Oh, ini tidak muncul lagi. Ya. Bismillah. Ya. Bolehkah memakan daging buaya? Imam Ibnu Hajar memberikan clue, buaya itu punya taring, makanya tidak boleh dikonsumsi. Kepada muslim manapun tidak boleh mengkonsumsi buaya. Ini disebutkan di dalam Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar itu adalah ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi ini mewakili pendapat madhab. Walaupun tidak semuanya pendapat Syafi'i mengatakan demikian, tapi paling tidak ulama-ulama besarnya mengatakan tidak boleh, terlepas adanya khilaf di dalam madhab Syafi'i terkait dengan hewan buas dan juga bertaring. Imam Ahmad bin Hambal memberikan catatan, yuqalu kullu ma fil bahri, semua hewan yang hidup di air itu boleh dimakan, illa difda wat timsah, kecuali dua, difda katak dan juga buaya. Jadi ini kemudian menghilangkan anggapan ada hewan-hewan lain yang tidak boleh dimakan. Ya, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan demikian, dan beliau mewakili madhab Hanabilahnya. Ini disebutkan di dalam Tuhfatul Ahwad. Nah, berikutnya, apakah boleh makan daging kelinci? Kalau tadi sudah disebutkan daging buaya, kemudian kelinci. Kelinci itu saya sendiri belum pernah Pak ya, tapi katanya enak sate kelinci. Banyak kita temukan di puncak. Jawabannya adalah kelinci dihalalkan karena tidak memiliki taring dan dia bukan termasuk hewan buas, tapi hewan jinak. Tapi dia hidup di alam liar, tidak apa-apa karena dia bukan hewan yang buas dan dia tidak memiliki taring karena dia adalah herbivora, ya pemakan tumbuhan. Hal ini dikuatkan pula oleh riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anfajana arnaban wa nahnu bimarid dhuhran. Kami pernah disubuhkan untuk menangkap kelinci di sebuah lembah, ya namanya lembah Marudhuhran. Fasa'al qaumu faghalabu. Kemudian mereka berusaha menangkap hingga mereka keletihan. Kemudian beliau bisa menangkapnya, Anas bin Malik ini, faji'tu biha ila Abi Thalhah fadhabaha. Kemudian saya bawa ke Abu Thalhah, kemudian disembelih. Ya, setelah itu diceritakan kepada Nabi SAW dan beliau dikasih, kemudian beliau juga mau menerima dan mau memakannya. Ya, ini adalah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat di kehidupan para sahabat yang diketahui oleh Nabi dan kemudian beliau mengiyakan. Makanya walaupun ini ucapan Anas bin Malik, seorang sahabat, tapi dihukumi marfu, dianggap sebagai hadis karena hadis itu bukan hanya yang diucap oleh Nabi definisinya. Satu kejadian yang terjadi di masa Nabi, kemudian beliau ketahui dan beliau iyakan, walaupun diceritakan oleh para sahabat, maka dia dihukumi marfu sampai kepada Nabi SAW. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, nomor hadis 5535 dan juga Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Nah, yang ketiga adalah hukum memakan burung yang buas. Kalau tadi kan hanya sebagian saja disebutkan oleh Nabi, ini penjelasan dari ulama 4 madhab. Jumhur ulama sepakat bahwa burung yang buas adalah halal dimakan berdasarkan dalil Quran. Sementara sebagian ulama menganggap bahwa burung yang buas adalah haram dimakan berdasarkan hadis Nabi tadi, hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Ya, tadi sudah kita
perlihatkan di depan. Menurut Imam Ibnu Rushd, hadis ini tidak disebutkan oleh Imam Bukhari, yang disebutkan oleh Imam Abu Daud. Selain itu, menurut mazhab Maliki, umat Islam boleh memakan setiap binatang yang suci dan tidak memadharatkan selama binatang itu bukan milik orang lain. Karena Quran memang tidak menyebut, Pak. Tidak menyebut hewan buas yang merupakan burung ya. Tadi, burung yang buas itu memang Quran tidak menyebut. Kalau tidak disebut, berarti boleh dong. Makanya para ulama berkesimpulan seperti itu. Nah, kita lihat hadis dari Nabi SAW dan nanti bagaimana kesimpulannya. Kemudian, oleh karena itu umat Islam boleh memakan setiap burung yang bercakar seperti elang, burung nasar, raja wali dan semua jenis. Ini menurut madhab Maliki. Sedangkan burung hudhud dan kelelawar adalah makruh menurut pendapatnya Imam Malik. Ini disebutkan di dalam Al-Fiqh ala Madzahibul Arba'ah. Kok membingungkan Ustaz? Tidak membingungkan karena goalnya nanti ada. Ya, ini kita mengutarakan dari setiap mazhab itu pendapatnya masing-masing, baru nanti akhirnya seperti apa. Nah, ini pendapat yang paling kuat berkaitan dengan burung yang bercakar dan memiliki taring, paruh. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, naha Rasulullah an kulli dzinabin minas sibai wa an kulli dzi mikhlabin minat thairi. Goalnya di sini. Nabi itu melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencengkeram. Jadi kalau kita dalam proses belajar bukan muqallid madhab, bukan pengikut fanatik terhadap satu madhab seperti tadi Maliki, ya kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Muslim seperti itu. Ya, jadi inilah pendapat yang kuat karena memang Quran tidak menyebut. Dan para jumhur tadi mengatakan, menyimpulkan ketika Quran tidak menyebut berarti boleh dong. Bisa jadi hadis ini belum sampai kepada beliau karena perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha itu salah satu sebabnya adalah hadis yang terkait dengan pembahasan bab itu belum sampai kepada beliau. Karena hampir semua imam mazhab itu mengatakan apabila hadis itu sahih dan hadis itu bertentangan dengan mazhabku, maka ikutilah hadis sahih, tinggalkan pendapatku. Ini salah satu ucapan Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nanti kalau kita belajar fikih mazhab itu, Pak, itu ada namanya usulu madhabihim, landasan, SOP atau apa ya, ADART. Nah, kalau kita mengenal ADART sebuah organisasi, ada ADART sebuah mazhab. Bahwa mazhab itu dibangun atas ADART atau kaidah yang diteletakkan oleh imam 4 mazhab apa? 1, 2, 3, 4. Itu ada di pembahasan fikih muqarran, madkhal. Saya ada bukunya tapi belum diterjemahkan masih dalam bahasa Arab. Nah, salah satunya itu yang saya baca dari keempat imam mazhab itu semuanya fair. Kalau sekalian temukan pendapat saya itu menyelisih hadis sahih, maka ikuti hadis sahih, tinggalkan pendapat saya yang berbeda dari hadis sahih. Karena beliau juga mengakui adanya keterbatasan untuk mengakses hadis. Hadis itu kan gak seperti sekarang. Sekarang jenengan tinggal cari di Maktabah Syamilah, semua hadis itu ketemu. Dulu hadis masih tercecer, Pak. Kodifikasinya belum sesempurna hari ini. Sehingga sangat memungkinkan sekali para ulama mazhab itu kemudian berbeda pendapat. Yang keempat yang berikutnya adalah hewan jalalah. Definisinya adalah hewan entah itu unta, sapi, kambing atau ingkan yang mengkonsumsi makanan yang najis. Bisa kotoran, bisa yang lain. Ya. Para ulama mengatakan bahwa daging atau susu dari hewan jalalah tidak boleh dikonsumsi karena dia mengkonsumsi yang najis. Kotoran itu kan najis. Kotoran dikonsumsi sama hewan ini, kemudian hewannya kita konsumsi. Nah, yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Karena Imam Ahmad itu punya 3 qaul. Coba bayangkan. Dalam mazhab Hanabilah saja punya 3 pendapat. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada 2. Itu belum Syafi'iyahnya. Makanya kalau belajar mazhab Syafi'i biasanya untuk tahap awal itu menggunakan matan takrib Abu Syuja. Itu cuma 1 qaul. Tapi kalau sudah masuknya ke Kifayatul Akhyar, itu sudah terjadi khilaf. Padahal Kifayatul Akhyar itu cuma 1 jilid, tapi memang lebih detail. Apalagi kalau membuka kitabnya Imam Nawawi Majmu' Syarah Muhadzab, lebih blenger lagi. Karena dalam
Mazhab Syafi'i boleh menguraikan wakila, pendapat lain mengatakan padahal satu mazhab. Coba Pak, apa enggak bingung itu masyarakat? Ya kan? Makanya kadang mereka disuguhkan dengan satu mazhab, misalkan mazhab Syafi'i seperti ini saja. Karena kalau semuanya diurai, bingung nanti umat. Jadi mengikuti mazhab, tapi mazhab yang sudah pakem, yang sudah dipatenkan. Jangan mengikuti khilafnya, tapi mengikuti al-imam asy-syafi'inya rahimahullah. Karena kalau mengikuti syafi'iyahnya, itu pasti akan terjadi banyak sekali perbedaan pendapat, dan itu sangat membingungkan bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian dasar pelarangan ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati wa albaniha. Ini dasarnya kenapa hewan yang mengkonsumsi, mohon maaf, kotoran, ini sering kita temukan pada lele. Dulu saya punya tetangga, beliau piara lele, pelihara aram juga, ayam. Nah, kadang kalau ayamnya mati kan bangkai Pak, ayam mati itu kan bangkai. Bangkai itu kan najis. Lempar aja ke tempatnya lele, langsung juk, habis. 2 ekor, 3 ekor, bahkan 10 ekor itu enggak nyampe 10 menit habis. Gede-gede memang lelenya. Ya sampai segini ukurannya, dumbu. Tapi itu dulu sudah lama. Nah, waktu itu kan kita belum tahu begitu loh. Hewan-hewan yang dikasih makan seperti ini memang aduhai, size-nya, ukurannya gede-gede. Karena bayangkan lele makan ayam kan begitu. Ya, manusia juga makan ayam, tapi ayam yang disembelih, ayam yang halal. Makanya Nabi SAW melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah. Definisinya adalah karena dia makan sesuatu yang najis. Dan susu yang dihasilkan darinya, kalau itu merupakan kambing atau sapi, itu juga tidak boleh dikonsumsi. Baru kemudian para ulama itu memberikan jalan keluar. Kalau nggak bisa dikonsumsi sayang dong. Padahal itu termasuk bahimatul an'am, hewan ternak yang memang diperbolehkan. Maka caranya hewan jalalah itu bisa dikonsumsi apabila bekas-bekas najisnya itu sudah hilang. Dengan apa? Diberikan asupan, makanan, kalau kambing dan lain-lain itu dengan rumput, ya, sehingga perutnya bersih. Ya, sekitar beberapa kali ngasih makan sampai kira-kira isi perutnya bersih dari benda-benda najis yang dijadikan sebagai pakan sebelumnya. Ada riwayat dari para ulama salaf, di antara mereka memberikan rentan waktu hewan jalalah diberikan makan sehingga bisa bersih perutnya, isi perutnya, dan kemudian dikonsumsi. Dari Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu kana yahbisu at-tajajatil jalalah thalathan. Lebih kurang 3 hari beliau mengkarantina memberi makan ayam. Jadi ayam itu kadang juga, mohon maaf, makannya kotoran dikasih yang najis. Ada ayam yang mati, digiling, campur dedak itu apa kalau di sini ya? Ya kayak semacam dedak begitulah Pak ya. Kemudian dikasih, itu kan najis Pak. Ya kan, dikonsumsi sama dia. Bangkai kan. Bangkai ayam makan ayam begitu, karena sudah didaur ulang, sudah digiling begitu ya. Nah, beliau memberikan waktu ya selama lebih kurang 3 hari, dikasih masak makanan kayak semacam jagung dan yang lainnya biar isi perutnya kemudian keluar ya, sehingga bisa dikonsumsi kembali. Jadi bukan tidak boleh, tapi harus dibersihkan dulu perutnya. Dikeluarkan pula oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang bermasalah, sanadnya tukul lima fihi, dari Abdullah bin Amr secara marfu dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa hewan jalalah tidak boleh dikonsumsi sampai hewan itu diberi makan selama lebih kurang 40 hari. Ini menurut Imam Al-Baihaqi, tapi riwayatnya dipermasalahkan atau dilemahkan oleh para fuqaha. Ya paling tidak sampai seminggu sampai 10 hari mungkin itu sudah cukup ya, selama dia diberikan makanan yang baik, semacam biji-bijian begitu ayam itu, kemudian kira-kira sudah nelek keluar kotoran berapa kali, ya sudah, mudah-mudahan itu sudah mengeluarkan semua isi najisnya. Hewan jalalah ini juga bisa terdapat pada ikan seperti lele ya, yang diberikan makanan berupa bangkai tadi atau kotoran atau semacamnya. Ini juga tidak bisa langsung dikonsumsi sampai betul-betul dipisah dan diberikan pakan yang bagus, yang baik. Yang kelima, setiap hewan yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh itu tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka tidak boleh dikonsumsi. Hewan-hewan tersebut adalah tikus, kalajengking, burung gagak,
al-hadaya, mirip semacam burung gagak. Saya sendiri pun pernah lihat ini al-hadaya. Anjing, kemudian ular, kemudian tokek. Nah, hati-hati yang suka makan tokek. Apalagi di sweke. Waduh, sweke tokek begitu ya. Kalau sweke kan katak. Ya, yang suka konsumsi tokek. Ustadz, kalau buat obat gimana? No. Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Cari obat yang lainnya yang betul-betul halal. Karena kalau sudah mengkonsumsi seperti ini, Pak, mohon maaf, makanan haram itu mempengaruhi perilaku. Saya khawatir nanti perilakunya kayak tokek lagi. Kan ya jangan sampai lah seperti itu. Dijaga perut kita, dijaga mulut kita dari memasukkan hewan-hewan yang seperti ini. Ini berdasarkan zatnya. Ada lagi berdasarkan cara mendapatkannya. Haram berdasarkan cara mendapatkannya. Kalau ini kan zatnya. Zatnya memang disebutkan oleh syariat. Dasarnya adalah, dasar pelarangan itu adalah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, khamsu fawasik. Ada hewan yang disebut oleh Nabi dengan hewan fasik, berbahaya. Yuktalna fil haram, yang tidak boleh dibunuh di tanah haram atau ketika sedang ihram. Padahal ya, hewan-hewan ini berbahaya tapi tidak boleh dibunuh. Yang pertama adalah al-fa'ratu. Yang pertama adalah tikus, yang kedua adalah al-aqrabu, kalajengking, kemudian al-hudaya, ya, semacam burung gagak atau burung raja wali karena dia punya cakar juga, wal ghurab, burung gagak, dan anjing galak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Karena tidak boleh dibunuh, maka juga tidak boleh dikonsumsi. Ini ketika sedang ihram, Mbak ya. Lihat catatannya, Nabi mengatakan sedang ihram. Berarti kalau di luar ihram, ya karena ini kalau dia membahayakan kayak semacam anjing sampai ngejar, sampai nyari mangsa, mohon maaf, biasanya anak-anak kecil begitu berbahaya, ya dikebuk. Itu jauh lebih aman. Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim beliau menjelaskan, karena hadis tadi perawinya salah satunya adalah Imam Muslim, makna fasik dalam bahasa Arab adalah al-khuruj, keluar. Seseorang disebut fasik apabila dia keluar dari perintah dan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan-hewan ini disebut fasik karena keluarnya mereka hanya untuk mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang biasa dilalui oleh hewan-hewan tunggangan. Makanya dinamakan al-fawasik atau hewan yang berbahaya karena memang mengganggu hewan-hewan yang lain atau mengganggu aktivitas manusia. Ada pula ulama yang menerangkan bahwa hewan-hewan ini disebut fasik karena mereka keluar dari hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh di tanah haram dan ketika ihram. Seperti itu. Ada hewan-hewan yang bahkan ketika ihram itu diperintahkan untuk dibunuh, tapi mereka tidak dibunuh, hewan-hewan yang tadi seperti itu. Ini disebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim. Hewan yang digolongkan hewan fasik dan juga diperintahkan untuk dibunuh adalah cicak dan tokek. Dia hewan fasik mengganggu karena kadang bersuara tok begitu kalau cicak. Kadang mohon maaf, kita sudah nyiapin makanan disamperin sama cicak, kalau enggak tikus, cicak. Sebagian orang kan jijik begitu. Makanan saya digituin. Tapi sebagian yang lain cuek. Makanya mereka dikategorikan sebagai hewan pengganggu. Hal ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anan nabiyya amara biqatlil wazaghi wa sammahu fuwaisiqan." Adalah Nabi itu memerintahkan untuk membunuh cicak. Tokek. Cicak dan tokek itu satu famili masian, hanya size-nya yang berbeda. Beliau menyebut hewan ini dengan hewan fasik. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab di dalam kitab sahihnya, dianjurkan membunuh cicak. Dianjurkan membunuh cicak. Ya, akan ada banyak pembantaian di rumah kita karena setiap rumah itu ada cicaknya. Pasti ada, Pak. Nah, monggo, ada yang jijik, ada yang ditangkap dulu, kalau langsung dibunuh jijik misalkan, monggo jenengan yang lebih tahu bagaimana harus mengusirnya. Dari Ummu Syuraik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek atau cicak. Kana yanfuhu ala Ibrahim alaihi salam. Dulu hewan ini ya ikut niup apinya Nabi Ibrahim biar tambah gede. Ada sejarah seperti itu. Waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya.
boleh untuk dibunuh. Kalau nggak dibunuh bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, karena ini kan anjuran. Karena perintah di sini bukan perintah wajib. Karena kalau wajib Pak, ya kalau wajib berarti yang di rumahnya ada tokek jenengan berdosa semua. Karena wajib. Ini sifatnya adalah anjuran. Karena perintah di sini adalah anjuran, seperti itu. Dari Abu Hurairah beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qatala wazaghon fi awwali dharbatin." Siapapun yang membunuh cicak pada sekali pukulan atau pukulan pertama, kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulis bagi dia 100 kebaikan. Coba. Kalau di rumahnya jenengan ada 10 cicak dan jenengan bunuh dalam satu pukulan, dapat pahala 1000 kebaikan. Wa fi tsaniyati duna dzalika, yang kedua di bawah 100. Wa fi tsalitsati duna dzalika, yang ketiga di bawah 100, yang mungkin 90 atau 80 kebaikan. Ini sekilas hadisnya ngadi-ngadi begitu, tapi hadis ini sahih, Pak. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Silakan kalau mau dicepret. Saya sendiri nggak berani ngomong kalau ini bukan riwayatnya Imam Muslim. Misalkan perawinya adalah Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini kan bukan perawi yang dikenal meletakkan dasar-dasar hadis yang kuat begitu. Harus dicari dulu tahqiqnya. Apakah Imam Ibnu Syaibah ketika meriwayatkan hadis ini disahihkan oleh ulama ahli hadis yang lain. Kan kalau selain Bukhari dan Muslim kita harus lewat proses itu dulu. Ya. Karena belum tentu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah itu ya diakui kesahihannya oleh ulama lain. Tapi kalau Bukhari Muslim, ini perawinya Imam Muslim ada di dalam kitab sahihnya, sudah pasti sahih. Nah, nanti habis ini pada berburu cicak. Ngapain Pak? Lagi nyari cicak, mau nyari kebaikan. Masya Allah. Ya monggo, karena perintah di sini bukan lil wujub, tapi lin nadab. Adanya targhib, ya anjuran dari Nabi demikian. Yang keenam, setiap hewan yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh. Hewan yang dilarang untuk dibunuh maka dilarang untuk dikonsumsi. Karena jika dilarang untuk dibunuh berarti juga dilarang untuk disembelih. Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung surot, kemudian katak. Dasarnya apa Ustadz? Dasarnya hadis dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan innan nabiyya. Ini menariknya, ini adalah ucapan Ibnu Abbas. Coba Bapak lihat. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, Nabi melarang. Berarti ucapan ini yang menarasikan adalah Ibnu Abbas. Tapi dalam posisi Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu, tapi dalam posisi beliau menceritakan sesuatu perihal Nabi, maka dihukumi marfu, menjadi hadis. Seolah-olah ini adalah ucapan Nabi, tapi ini adalah ucapan Ibnu Abbas. Tapi ketika kita menjelaskan ke orang, nggak boleh Nabi bersabda seperti ini, jangan. Harus seperti ini narasinya. Karena ini bukan sesuatu yang diucap oleh Nabi, sunnah qauliyah bukan. Tapi ini adalah satu ucapan dari Ibnu Abbas yang beliau pernah mendapati Nabi itu melarang membunuh 4 hewan. Minad dawabi, yaitu dari binatang melata. Yang pertama adalah an-namlatu, semut. Yang kedua adalah an-nahlatu, lebah, hudhud, burung, kemudian burung surot. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Lihat di bawahnya di tahqiq, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi sudah lewat proses tahqiq dan beliau menyatakan ini hadis adalah hadis sahih, derajatnya bukan hasan. Ustadz, kalau kita suka bikin teh, kadang kemasukan semut, itu bagaimana? Ya tinggal diambil semutnya. Ini kan sesuatu yang tidak disengaja. Karena kadang Pak, semut itu memang ganggu. Apalagi kalau semutnya gede-gede, kayak semacam cangkrang, dan itu sakit sekali kalau gigit. Ya. Ini ketika mereka nggak ganggu. Kalau mereka sudah masuk ke makanan kita, itu sudah ganggu. Tapi misalkan kita lewat nih di pinggir jalan, ada banyak semut, kemudian dibunuh. Nah ini yang tidak boleh, biarkan, karena mereka juga bertasbih selama dia tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu, kita membela diri, dan kadang memang harus ada yang terbunuh dari mereka. Kayak contoh digigit, masa digigit terusin aja, karena kamu nggak boleh dibunuh. Babak belur dong kalau semutnya gede-gede. Apalagi kita yang suka camping begitu ya. Kadang semut-semut hutan itu aduhai gedenya dan luar biasa menyakitkan. Masa dibiarkan, kan begitu. Jadi kalau mereka tidak mengganggu, ya tidak dibunuh. Kalau mereka mengganggu dan sudah menyakiti, kita membela diri begitu.
Karena dulu Nabi Sulaiman pun juga tidak menginjak semut ketika beliau la yahtimannakum Sulaiman, ada di dalam surah An-Naml. Ya ayyuhan namlatudkhulu wa qalat namlah, seekor semut itu kemudian mengatakan kepada teman-temannya, para semut, masuk kalian ke dalam lubang-lubang. La yahtimanna Sulaiman wa junudahu. Nanti Nabi Sulaiman dan bala tentaranya enggak ngeh kalau ada kalian. Ternyata ucapan itu didengar oleh Nabi Sulaiman. Makanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Dari situ saja Nabi Sulaiman tidak mau menginjak karena mereka enggak mengganggu begitu. Dari Abdurrahman bin Utsman, beliau mengatakan, anna tabiban sa'alan Nabi. Seorang tabib atau seorang dokter bertanya kepada Nabi mengenai kata. Dokter tahu ilmu pengobatan dan beliau mungkin menemukan pada kata itu ada obat atau ya semacam tombo kalau orang Jawa bilang. Ya ja'alha fi dawain, bisa dicampur dengan obat atau dia menjadi obat. Maka kemudian Nabi dilarang untuk membunuhnya. Enggak boleh membunuh kata, lagi-lagi kalau tidak mengganggu. Karena tidak boleh membunuh, maka para ulama kemudian mengkategorikan larangan ini berarti larangan juga untuk mengkonsumsi. Enggak mungkin dong kata hidup dimakan, bisa loncat-loncat. Ya kan? Bunuh dulu baru kemudian dimakan. Dibunuh saja enggak boleh. Artinya dimakan juga tidak boleh. Karena ini hadisnya hadis khusus semua loh Pak. Ya, bukan hadis umum. Kalau umum itu tadi yang cakar dan buas, itu umum. Tapi ini sudah Nabi menyebut identitas dan inisialnya, kata. Para ulama berbeda pendapat mengenai ya monggo, tapi yang rajih ini. Karena ini adalah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, sudah ditahqiq dan beliau menyatakan hadisnya adalah hadis sahih seperti itu. Al-Imam Al-Khattabi beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kata itu haram dikonsumsi dan ia tidak termasuk hewan air yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Ustaz, ada di sebagian tempat jualan suweke dan saya sendiri pernah lihat Pak. Saya juga baru tahu setelah dikasih tahu Bapak dulu, suweke itu adalah daging kata. Kata orang-orang enak. Dan ironisnya yang makan itu adalah orang Muslim. Boleh jadi hadis tadi Abu Daud belum sampai kepada mereka. Kalau itu karena ketidaktahuan, semoga Allah mengampuni. Lah ini kan disiarkan live. Ya, dokumennya ada. Mereka yang sudah sampai informasi ini dan tetap mengkonsumsi kata, panjenengan dosa besar loh. Itu makan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi SAW. Karena beliau adalah pembuat syariat setelah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan. Mana kaulnya mazhab Syafi'i? Tolong datangkan. Jangan ngadi-ngadi. Imam Syafi'i enggak pernah mengatakan kemudian memfitnah beliau mengatakan. Lawang hadisnya jelas. Bahkan seandainya Imam Syafi'i mengatakan boleh. Seandainya Pak ya saya tidak mengatakan boleh. Karena Imam Syafi'i juga tidak membolehkan. Ada di dalam bagian tadi. Tetap tertolak karena ada hadis sahih yang sampai kepada kita. Kan acuan kita adalah perintah atau larangan dari Nabi SAW. Imam Ahmad mengatakan setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali kata dan buaya. Kata dan buaya di dalam Tuhfatul Ahwadi. Ya, Syarah Jami' At-Tirmidzi. Ini pendapat beliau berdasarkan telaah kajian hadis beliau. Karena Imam Ahmad itu kan basicnya adalah hadis, ulama hadis. Beda dengan Imam Syafi'i, basicnya adalah fikih. Nah, kalau nanti ditemukan ucapan Imam Ahmad ini yang bertentangan dengan hadis, misalkan kita temukan ada hadis yang melarang hewan-hewan ini padahal dia adalah hewan air untuk dimakan, karena secara khusus Nabi menyebut, ya pendapatnya Imam Ahmad tertolak. Karena beliau bukan Nabi, yang dijadikan acuan itu adalah pendapatnya Nabi. Tapi sejauh sepengetahuan saya Imam Ahmad ini orang hebat, hafal 1 juta hadis di luar kepala loh Pak. Kita hadis arba'in belum tentu hafal. Hadis yang innal halala bayyinun saja belum tentu kita hafal karena panjang. Tapi Imam Ahmad 1 juta hadis hafal di luar kepala sanad dan matan. Masa orang sekali berbeliau kemudian salah dalam membuat statement? Kalaupun salah itu mujtahid beliau, wajar. Ya, tapi biasanya kalau ada kekeliruan direvisi kalau beliau tahu. Kalau itu bertentangan dengan hadis sahih, beliau siap legowo, tinggalkan pendapat saya, ikutilah hadis sahih. Itulah adab para ulama imam 4 mazhab. Karena dulu memang hadis belum terkodifikasi seperti hari ini yang benar-benar lengkap. Sudah Pak ya?
Banyak banget Pak. Ini 92 slide. Ini masih 83. Masih ada 10 slide. Kalau kita hajar sampai setengah 7, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Ya. Sampai di sini silakan jika ada yang ditanyakan, monggo.